Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarwih yang kami muliakan, sebagaimana yang telah kita dengar tadi, bahwa pada malam hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan ceramah dengan judul Menggapai Kemuliaan dengan Taubat. Sekali lagi, menggapai kemuliaan dengan taubat. Nah, hadirin yang kami muliakan, kemuliaan apa yang kita capai kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, taubat yang dimaksud di sini adalah taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh. Kemuliaan yang pertama kita raih kalau kita bertaubat, Allah akan mencintai kita. Di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, hadirin yang kami muliakan, apa yang dimaksud dicintai oleh Allah? Yang dimaksud dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa bertaubat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertaubat itu akan dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertaubat itu senantiasa akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ayat pembuka yang saya baca itu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wa tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunlah dari segala dosa. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Hadirin yang kami muliakan, kenapa Allah memerintahkan kita bertaubat? Karena kita ini sebagai manusia, betapapun hebatnya orang, berapapun pintarnya orang, pasti kita punya kekurangan dan kesalahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam, semua manusia pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pendosa adalah orang yang suka berbuat kesalahan. At-tawwabun adalah orang-orang yang mau bertaubat. Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang masih hidup di bulan suci Ramadan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, hadirin yang kami muliakan, makanya qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, apa kata beliau? Malam yatub kulla sabahin wa masain kana minaz zalimin. Barang siapa yang tidak bertaubat
fi kulli min kulli barang siapa yang tidak bertaubat setiap subuh dan setiap sore hari, maka dia termasuk orang yang menganiaya dirinya. Kenapa orang-orang yang tidak mau bertobat dengan dosanya, hadirin yang kami muliakan, dianggap orang zalim? Karena termasuk merugikan dirinya. Kenapa orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosanya dianggap orang zalim? Sekali lagi karena merugikan dirinya. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dengan taubat. Kenapa orang-orang yang tidak mau bertobat dianggap orang zalim? Karena dia berani menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan agama. Dilarang berzina, dia berzina, itu namanya melanggar, maka rugi kalau dia tidak bertobat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 mengatakan, "Man lam yatub faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, maka dialah orang-orang yang zalim. Ya, oleh karena itu melalui tempat ini saya mengajak kepada kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mendapatkan cinta, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang kami muliakan, apa manfaatnya kalau kita dicintai oleh Allah? Salah satu manfaatnya kalau kita dicintai oleh Allah adalah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Ingat, ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak dosanya itu berkarat hatinya sehingga tidak bisa menikmati ketenangan dalam kehidupan ini. Makanya setiap kita bertaubat, Allah mengampuni dosa kita, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, ketenangan dalam hati kita. Kemudian yang kedua, apabila kita bertaubat dan Allah cinta kepada kita, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril dan para malaikat untuk mencintai kita. Dan malaikat itu memerintahkan supaya seluruh makhluk yang ada di bumi ini untuk mencintai juga kita. Jadi orang-orang yang pura tidak ada dosanya itu, hadirin yang kami muliakan, insya Allah kita dicintai oleh seluruh makhluk. Bukan hanya Allah yang mencintai kita, tapi seluruh makhluk yang mencintai kita. Itu berkahnya taubat, hadirin yang kami muliakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita bertaubat dan kurang dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita supaya agar mudah kita melakukan kebaikan. Salah satu penyebabnya orang malas melakukan sholat, malas melakukan kebaikan, karena itu terlalu banyak dosa. Dosa yang menghalangi hati kita ini, yang melindungi hati kita ini, sehingga kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam ini sekali lagi mari kita mencapai kemuliaan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kalau Allah cinta kepada kita, setiap kita mengalami ujian, musibah dan lain sebagainya, pasti akan merasa ringan kita hadapi. Karena kenapa? Itu berkahnya Allah cinta kepada kita, karena kita termasuk dimuliakan oleh Allah gara-gara taubat. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, yang kedua, manfaatnya taubat itu diampuni seluruh dosa-dosanya. Artinya begini, seberapa banyak pun dosa itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalau kita bertaubat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, percaya bahwa perintah puasa itu adalah perintah Allah, wahtisaban dan ikhlas melaksanakan ibadah puasa, ghufira lahu dzambuhu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ternyata yang dimaksud dengan hadis ini adalah dosa-dosa kecil yang diampuni kalau kita berpuasa. Banyak pendapat ulama mengatakan begitu. Dosa-dosa kecil yang diampuni. Dosa-dosa besar itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Makanya
kita pergi sholat tarawih, kita berpuasa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Apatah lagi kalau ditambah dengan taubat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti kalau dia tidak punya dosa. Nah, itulah manfaatnya. Nah, dan alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, umat Islam yang telah melakukan dosa itu gampang sekali cara tobatnya. Syaratnya tobat gampang sekali. Insya Allah nanti akan saya terangkan nanti subuh. Gampang sekali tobatnya umat Islam. Beda dengan umat-umat terdahulu, sulit sekali. Nah, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya manfaat kalau kita bertaubat, yang ketiga adalah mendapatkan keberkahan hidup dan rezeki. Artinya nariko toba ki pole di dosa ta, na pasimpui yang idale tepung Allah Ta'ala, na barakaki ki pung Allah Ta'ala. Ini yang terjadi pada Nabi Hud dengan umatnya. Itu di dalam surah Hud ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini bercerita tentang kisahnya Nabi Hud. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midarara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Apa artinya ayat ini? Ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Hud mengatakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu, summa tubu, kemudian bertobatlah kepada Tuhanmu. Jadi kalau kita minta ampun dan bertobat kepada Tuhan, yursilis samaa 'alaikum midarara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan ta. Di tanah Arab sana, karena padang tandus, kalau hujan harus deras hujannya. Kalau di Kabupaten Pinrang tidak bisa terlalu deras hujannya, karena jangan sampai terlalu deras. Kita lihat di berita di rumah sakit kemarin itu karena banjir, ada 30 orang yang dievakuasi, orang sakit gara-gara kemasukan air rumah sakit. Nah, makanya hadirin yang kami muliakan, kalau kita bertaubat dari dosa, maka Allah akan memberkati hidup kita dan mempermurah rezeki kita. Bagaimana caranya? Air hujan turun itu mendatangkan berkah, bukan membawa malapetaka. Yursilis samaa 'alaikum midarara. Nah, kenapa midarara? Air hujan yang lebat, karena padang tandus butuh air hujan yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya, wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Nah, Allah akan menambah kekuatanmu kepada kekuatanmu. Artinya, ya kami tahu kiri pun Allah Ta'ala selalu kita bertaubat kepadanya, kekuatan kita itu akan selalu bertambah gara-gara barakan atau tobat dari pun Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang bertaubat itu akan selalu merasakan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa selalu merasakan ketenangan? Karena dia merasa tidak punya beban, tidak punya tanggung moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak punya beban kepada sesama manusia karena dia tidak punya kesalahan, karena mereka sudah bertaubat. Kemudian yang terakhir sekali, orang yang bertaubat itu akan didoakan oleh malaikat. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam ceramah tarawih ini, insyaallah akan dilanjutkan di subuh hari. Sebagai kesimpulan, mari kita menggapai kemuliaan dengan taubat. Tidak ada di antara kita ini kecuali kita semuanya punya kesalahan dan dosa. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah memberkati kita semuanya, sehingga pada akhirnya kita selamat di dunia, juga kita akan selamat di akhirat insyaallah ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.